Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, pasutri-pasutri yang sudah mengikuti retret pasutri dalam keluarga di rumah. Hari ini adalah hari keempat dari retret pasutri dalam rangka Hari Perkawinan Sedunia 14 Februari 2023. Adapun tema dari retret pasutri hari keempat adalah mendengarkan hati. Mari kita ikuti retret ini dengan membuka diri satu sama lain sehingga kita siap untuk mengungkapkan lagi janji perkawinan kita dan menghidupinya dengan baik. Saudara-saudari terkasih, mendengarkan hati, tema retret pasutri hari keempat. Berilah dirimu waktu sendiri, waktu yang berkualitas untuk mendengarkan dengan sabar dan penuh perhatian semua yang ingin diungkapkan orang lain. Hal demikian membutuhkan penguasaan diri untuk tidak berbicara sampai waktu yang tepat. Daripada menawarkan pendapat dan nasihat, kita perlu memastikan bahwa kita telah mendengarkan segala sesuatu yang harus dikatakan oleh orang lain. Ini berarti menumbuhkan keheningan batin yang memungkinkan untuk mendengar orang lain tanpa distraksi mental atau emosional. Jangan terburu-buru, singkirkan semua kebutuhan dan kekhawatiranmu dan sediakanlah ruang. Seringkali pasangan tidak membutuhkan solusi bagi permasalahannya, namun ia butuh didengarkan. Ia ingin merasakan bahwa seseorang memperhatikan kesakitannya, kekecewaannya, ketakutannya, kemarahannya, harapannya, dan impian-impiannya. Demikian kutipan dari Amoris Laetitia, dokumen dari Paus Fransiskus nomor 137. Penting bagi pasangan yang baru bertunangan atau yang baru menikah untuk mengembangkan keterampilan berkomunikasi yang baik sejak dini dan merawatnya di tengah perjalanan hidup perkawinan. Namun sekuat apapun kita berusaha memelihara komunikasi perkawinan yang baik, pada akhirnya kita juga akan dan sering mengalami kegagalan. Kita mengalami kelelahan, mudah tersinggung, atau mengalami hari yang buruk. Situasi seperti ini sering menyebabkan kesalahpahaman, tanggapan tidak pantas, dan sarkasme. Kita tidak boleh membiarkan matahari terbenam tanpa menemukan tekad dan penyembuhan. Kebiasaan keempat ini adalah tentang membangun dan memelihara keterampilan komunikasi yang kuat dan sehat, terutama dalam mendengarkan pasangan kita. Relasi kita dengan Kristus. Kita sering menyaksikan kisah dalam kitab suci ini, yaitu Allah memberikan perintah kepada umatnya, tetapi mereka tidak mendengarkannya. Allah kemudian mengingatkan umatnya untuk berbalik, tetapi mereka malah menggerutu dan tidak mau taat. Akhirnya mereka melupakan Allah dan mulai berjalan sesuai keinginan hatinya sendiri. Kemudian Allah memberi mereka tanda-tanda besar untuk mengingatkan mereka, seperti air bah, keluaran dari Mesir dan terbelahnya Laut Merah, dan penghancuran Sodom dan Gomora. Dan hanya setelah mereka meninggalkan Allah, mereka masuk ke tempat atau situasi yang benar-benar buruk, barulah mereka dengan sedih kembali kepada Allah dan memohon belas kasihan, pengampunan, dan penyembuhan. Dan dengan penuh belas kasih dan murah hati, Allah menerima mereka. Dan selanjutnya, ketika mereka merasa sudah nyaman kembali, semua peristiwa itu terulang kembali. Betapa seringnya kita mendengarkan Bapa Surgawi yang memanggil kita
untuk datang dan beristirahat bersamanya dan mengalami kesembuhan di dalamnya. Ia berbicara kepada kita setiap menit, setiap hari, tetapi kadang kita terlalu sibuk dan tidak mampu untuk mendengarkannya. Dan kalaupun kita mendengarkannya, kita juga tidak meluangkan waktu bersamanya untuk hening dan berdoa. Jika kita meluangkan waktu untuk merenungkan kitab suci, berdoa dan membiarkan sabdanya meresap ke dalam hati kita, kita akan semakin jelas dan tepat mendengar panggilan Allah kepada kita masing-masing. Dalam peran Ekaristi, kita mendengarkan sabda Allah. Dalam liturgi sabda Allah memanggil kita. Namun apakah kita mendengarkannya? Apakah kita berusaha memahami apa yang diharapkan Allah ketika mengutus kita untuk pergi dan melayaninya dengan mengasihi sesama? Yesus berharap bahwa kita mengenalnya secara lebih mendalam. Dan melalui sabdanya dalam kitab suci, Allah berharap agar kita mengenal kehendaknya bagi kita. Ia ingin supaya kita memiliki hidup dan hidup dalam kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Ia meminta kita untuk benar-benar mendengarkan, belajar, dan bertumbuh. Relasi kita satu sama lain. Komunikasi yang buruk merupakan salah satu penyebab utama kekeringan emosional perkawinan. Komunikasi yang baik menuntut kita untuk memahami cara pandang pasangan kita. Hal ini bisa sangat sulit karena kita sudah terbiasa hidup dalam budaya yang subur dengan serangan dan tuduhan kesalahan. Membangun kebiasaan baru untuk saling bermurah hati menuntut setiap pribadi berjuang melawan dorongan untuk fokus pada kesalahan pasangan dan lebih fokus pada apa yang dialami dan diharapkan oleh pasangan. Tidaklah mudah melakukannya karena kemungkinan besar kita tidak akan menyukai apa yang kita dengarkan dari pasangan kita. Bagaimanapun juga, dialog harus menjadi jalan dua arah, di mana kedua orang perlu mendengar dan didengarkan. Kunci komunikasi ini adalah tidak menyalahkan, tetapi mengungkapkan pemikiran dan perasaan kita tentang diri kita, situasi atau masalah tertentu. Dengan mengembangkan keterampilan dan cara mendengarkan yang baik, kita berharap bahwa kita akan mampu memahami pasangan dan masalah yang sebenarnya dan mampu melampaui fill in the blank syndrome, yaitu sindrom terjadi ketika kita berhenti berkomunikasi secara verbal dan hanya mencoba untuk memahami satu sama lain berdasarkan reaksi dan interpretasi kita terhadap komunikasi nonverbal orang lain. Tentunya dengan cara seperti ini kita akan jatuh dalam penafsiran salah atas maksud dan niat pasangan. Dialog itu penting juga pada saat kita sungguh ingin mencari pemecahan masalah secara mendasar dan bukan hanya gejalanya. Seringkali yang sering kita buat dalam komunikasi adalah menangkap banyak gejala yang muncul dari akar masalah yang kadang tidak tertangkap karena kurang mendengarkan. Maka dari itu, ketika kita mengatasi gejalanya, akar masalah tidak tersentuh. Hingga pada akhirnya ketidakmampuan itu akan dapat membuat kita lebih frustasi. Mendengarkan gejala ini seperti orang yang mencoba menyingkirkan dandelion dengan memotong bagian atasnya. Dibutuhkan banyak usaha supaya kita masuk secara lebih dalam dan mengenal akar masalahnya. Solusi yang sebenarnya adalah mengatasi akar masalah dan menghilangkan penyebabnya. Akar masalah kadang tidak hanya berkaitan dengan sesuatu di luar diri, tetapi yang terutama ada dalam diri kita. Dengan mendengarkan dan memahami isi hati pasangan, kita akan terbantu untuk mengungkap dan menyelesaikan akar dari persoalan. Penting untuk bersikap lembut satu sama lain dan menjaga interaksi semenarik mungkin. Sebagai panduan untuk dialog refleksi bagi pasutri, yang pertama,
Apa saja yang aku katakan atau aku lakukan pada akhir-akhir ini yang membuatmu merasa disalah mengerti atau merasa tidak terbantu? Yang kedua, bagaimana aku bisa dapat mengajakmu untuk berbicara tentang kesulitan yang kamu alami dalam relasi kita? Yang ketiga, luangkanlah waktu setiap hari setidaknya 15 menit untuk berdialog dan memahami kebutuhan serta mendukung satu sama lain. Tentukanlah harinya pada setiap minggu. Mulailah dialog dengan terlebih dahulu berdoa bersama atau dengan adorasi sakramen Maha Kudus. Doa. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi kita menerima, dengan mengampuni kita diampuni, dengan mati suci kita lahirkan ke dalam hidup kekal. Semua ini kami persembahkan kepadamu Yesus melalui Maria dan dalam persatuan dengan Santo Yosef. Amin. Demikian para bapak ibu saudara-saudari pasangan suami istri, bahan retret untuk hari keempat mendengarkan hati. Semoga kita dapat membuka hati kita kepada pasangan satu sama lain, sehingga dengan demikian kesatuan di antara suami istri, pasangan-pasangan semakin erat dan semakin menunjukkan persekutuan kasih ilahi di antara pasangan suami istri. Tuhan memberkati.